Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Findriani Kasaputri. Saya peserta Latsar CPNS 2022, penempatan Badan Narkotika Nasional Sulawesi Barat. Kebetulan pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas dari pemateri, yakni membuat podcast tentang menjelaskan tentang nilai-nilai dasar dari berakhlak yang terdapat di instansi pemerintah atau di swasta juga bisa yang diterapkan pada Badan Narkotika Nasional. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu berakhlak. Jadi berakhlak itu merupakan satu kata dari singkatan beberapa kata. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua itu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi yang saya jelaskan pertama tentang berorientasi pelayanan, nilai dasarnya berorientasi pelayanan. Maksudnya adalah dalam berorientasi pelayanan mencakup hal-hal sebagai berikut. Misalnya satu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Jadi pada poin kali ini tuh pedoman ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima. Maksudnya adalah pelayanan-pelayanan itu misalnya memberikan kenyamanan dalam memperoleh layanan dan lokasi, kemudian kejelasan informasi tentang pelayanan dan perlindungan terhadap hasil pelayanan. Jadi kalau misalnya di BNN apa yang bisa diterapkan dari berorientasi pelayanan ini adalah klien-klien atau pengunjung atau masyarakat yang berkunjung di Badan Narkotika Nasional atau di kantor BNN setempat itu kami melakukan pelayanan prima. Sehingga bagaimana kami bisa menilai pelayanan kami itu prima? Jadi kami membuat satu kotak saran dan kritik. Nah, di saran dan kritik itu kami bisa mengetahui apakah masyarakat ini mempunyai kritik terhadap pelayanan yang kami lakukan, atau misalnya mereka tidak puas dengan layanan yang kami lakukan. Kemudian ada brosur-brosur ataupun informasi, misalnya banner di depan, informasi-informasi terkait yang pelayanan-pelayanan apa yang bisa mereka dapatkan di kantor BNN. Itu adalah salah satu contoh berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel itu artinya misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Jadi contohnya nih, saya sebagai dokter yang bisa diterapkan di BNN adalah tentunya sebagai contoh, misalnya ada klien meminta dipalsukan hasil pemeriksaan urin. Tentunya hal ini tidak dibenarkan sama sekali dengan alasan apapun, karena tentunya jika dibenarkan itu akan merusak citra BNN itu sendiri atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNN. Artinya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang di BNN. Contohnya saya sebagai dokter, misalnya ada yang datang untuk melakukan tes urin, ternyata tes urinnya itu sebenarnya positif, tetapi saya negatifkan. Itu hal yang sangat tidak boleh dilakukan karena sangat sangat beresiko untuk merusak citra BNN itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kompeten. Kompeten artinya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi di lingkungan BNN yang dapat kita terapkan yakni misalnya di instansi-instansi lain untuk meningkatkan kompetensi pegawainya itu biasanya mereka menyekolahkan atau mengikutkan pegawainya itu untuk meningkatkan kompetensi dengan misalnya bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan terkait dengan jabatan fungsional yang dipegangnya. Sementara di BNN bisa diterapkan adalah biasanya di satu tempat kerja itu ada beberapa bagian-bagian yang yang diutus untuk meningkatkan skillnya, pengetahuannya, misalnya diikutkan bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan asistensi. Kemudian yang keempat, harmonis. Harmonis itu artinya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi perbaikan etika dan moral PNS sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa dan kode etik PNS dan meningkatkan pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat.
Jadi dengan membangun lingkungan perbaikan etika moral PNS ini, sehingga jika moral dan etikanya misalnya baik, tentunya lingkup pekerjaan, suasana kerja, lingkungan kerja itu akan menciptakan suasana yang kondusif. Artinya para pegawainya itu nyaman di tempat kerja tersebut. Kemudian yang kelima adalah loyal. Loyal artinya itu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya hal ini bisa dilakukan di BNN, contohnya tadi misalnya dilakukan pemeriksaan urin secara berkala terhadap pegawai di lingkup BNN. Artinya kalau misalnya hanya masyarakat atau pegawai instansi luar yang kita cek urinnya, ternyata pegawai di BNN tidak pernah dicek. Jadi pada lingkup BNN itu mengecek juga secara berkala dan secara mendadak terhadap pegawainya untuk menciptakan pegawai yang bebas dari narkoba, sehingga citra BNN di masyarakat juga bisa dipercaya bahwa bukan hanya masyarakat ternyata, tapi pegawai BNN itu sendiri adalah bebas dari narkoba. Artinya menjaga nama baik dari instansi itu sendiri. Kemudian adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Perbaikan sistem tata kelola manajemen urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya secara adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi dan komunikasi, BNN tentu sendiri bisa sangat aktif dalam memberikan pelayanan informasi di media sosial, misalnya di Twitter, Instagram, YouTube, dan channel-channel yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Artinya BNN juga tidak kalah dalam melakukan pengembangan penggunaan teknologi media informasi dan komunikasi. Artinya kita bisa bertindak proaktif untuk memberikan informasi-informasi yang terbaru terhadap masyarakat. Kemudian kolaboratif ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas organisasi sangat diperlukan terhadap pengembangan kinerja suatu lembaga, di mana saat ini pekerjaan itu akan terasa lebih mudah jika misalnya kita kolaborasi dengan instansi lain. Contohnya misalnya BNN itu, yang bisa diterapkan di BNN adalah BNN sudah menerapkan dengan bekerja sama terhadap bea cukai agar misalnya penyalahgunaan atau distribusi narkoba dari luar yang mau masuk ke Indonesia itu bisa dicegah lebih awal sehingga tidak beredar di Indonesia itu sendiri. Jadi adanya kerjasama tersebut bisa membantu meringankan pekerjaan dari BNN, artinya bisa lebih cepat diawasi dari penyebarluasan dari penyalahgunaan peredaran narkoba. Oke, jadi sekian paparan saya tentang berakhlak. Semoga video ini bisa mudah dipahami, dimengerti, dan semoga yang menontonnya juga sehat-sehat. Kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan doakan semoga tugas ini bisa selesai dengan mudah dan semoga semua sehat-sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.